Assalamualaikum sob, kali ini saya ingin membahas tentang migrasi TV digital. Jadi tahap-tahapnya ada 4 tahapan, terus ada pro kontranya juga pastinya ya. Jadi di sini akan saya bahas semua dan ini adalah nanti pendapat pribadi saya dan sebagian memang informasi valid ya. Jadi yang pertama kita bahas adalah 4 tahapannya. Nah, mungkin bagi sebagian orang masih ada yang belum tahu ya, migrasi TV digital apa sih? Jadi bagi sobat yang punya TV analog, TV tabung itu belum versi digital atau versi TV LED. Ini juga banyak yang belum digital ya, tapi kalau yang tahun-tahun 2019, 2020, 2021 itu biasanya sudah ada TV digitalnya. Tapi tetap aja sih ada beberapa vendor mungkin yang nakal ya menjual produksi lama gitu, jadinya belum digital. Ada juga yang mungkin sudah digital tapi versinya versi terestrial 1. Jadi yang sekarang adalah versi digital terestrial 2. Jadi tulisannya adalah DVB-T2. Kalau di TV sobat ada fitur tersebut, di kardus TV-nya ada fitur tersebut, otomatis pasti bisa nonton siaran digital tanpa beli alat-alat khusus. Terus bagaimana dengan sobat yang TV-nya masih analog? Itu bisa membeli yang namanya set top box atau kalau disingkat STB DVB-T2. Terus mereknya biasanya ada Polytron, Countcat, Phoenix, terus Benz dan lain-lain. Jadi mereknya itu banyak banget sekarang, apalagi dari Cina udah pada mulai masuk ya. Nah, di sini bagi sobat yang pingin nonton TV digital selain butuh set top box, bagi yang TV-nya belum support digital itu hanya menggunakan antena UHF biasa. Jadi antena tulang ikan biasa, tapi dipastikan dulu kalau misalkan sudah bagus siaran analognya saat ini ya. Saat ini kan masih ada analog, masih bagus, itu bisa langsung dites scan TV digital dengan alat tersebut. Tapi kalau misalkan ternyata analognya masih kurang bagus, itu lebih baik investasinya ke antena dulu. Belikan antena yang terbaik. Kalau di satelit parabola Depok ya, di video satelit parabola Depok itu yang terbaik adalah HDU25. Itu rekomendasi banget karena memang udah kelasnya udah paling tinggi dan itu masih ada di mana-mana gitu, masih mudah didapatkan. Jadi kalau antenanya sudah bagus, itu tinggal beliin STB-nya nanti saat sudah proses migrasi atau sudah berjalan gitu. Saat ini sih sudah berjalan. Kalau sobat mau lihat sejarahnya, sebenarnya TV digital itu migrasinya sudah dari 10 tahun yang lalu atau bahkan sudah 11 tahun karena sekarang sudah 2021. Di awalnya itu di VB T1 dan itu gagal ya, tidak berjalan dengan baik, dan sekarang di VB T2 ini saya salut sih dengan pemerintahan yang sekarang. Kemarin ya, itu sudah mulai tegas di 2020 karena jadi diharuskan. Sebelumnya itu kita kalah dengan TV swasta yang pingin menguasai satu MUX hanya untuk channel mereka, dan itu benar-benar mubazir. Ibaratnya satu frekuensi bisa dipakai banyak channel, tapi dikuasai hanya dengan 1-2 provider aja, itu benar-benar sayang banget. Jadi di sini maunya pemerintah itu digabung semuanya jadi satu supaya kita nangkap antenanya juga gampang, diarahin ke satu tempat itu kita bisa dapat seluruh siaran gitu, atau ya minimal dua tempat gitu diarahin, kan itu nggak beda jauh. Soalnya kalau misal di Jakarta aja itu agak susah karena terpencar-pencar, ada yang di Kebonjeruk, ada yang di daerah Jakarta mana gitu ya, itu ribet juga. Terus kalau sobat yang masih mempertahankan TV analognya mungkin sampai tahun 2022, itu dipastikan tidak bisa lagi menonton siaran TV-nya ya. Jadi di sini akan saya jelaskan semua, termasuk pro kontranya di akhir video. Oke, kita mulai aja 4 tahapan migrasinya. Jadi tahapan pertama itu ada 12 provinsi. Jadi 12 provinsi ya, itu mulai tanggal 31 Juni 2021. Jadi hitungannya sudah bulan depan ya, itu udah deket lagi. Dan itu dimulai dari 12 provinsi. Mungkin nanti semua provinsinya saya tulis di deskripsi video ya, karena banyak jadi saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Kemudian untuk tahapan channel yang bergantinya, dari analog nanti dimatikan terus pindah ke digital. Jadi kalau saat ini simulcast jadi masih on di analog plus digitalnya, jadi masih aktif dua-duanya. Nanti analognya akan dimatikan. Untuk jadwal nonaktif setiap kota, setiap daerah itu berbeda. Jadi misalkan RCTI itu ada yang di kota apa akhir Juni mati, ada juga yang di kota B gitu ternyata matinya bulan Juli. Jadi berbeda-beda karena saat ini masih proses pemasangan instalasi alat-alat di setiap provinsi. Jadi ini pakai tender ya, nggak semua provinsi itu dimenangkan oleh satu tender. Jadi ada yang menang MTech Group, ada yang menang Trans Group, ada yang menang RCTI Group, MNC Group. Jadi setiap tendernya beda-beda di setiap provinsi. Kemungkinan yang menang tender itu adalah yang pertama bersiaran digital di sana. Tapi kalau setahu saya untuk TVRI itu udah lama banget digital, dan setahu saya sudah kayaknya 90% deh di seluruh Indonesia, pernah lihat datanya mereka. Jadi proses ini berbarengan ya. Sebagian yang sudah siaran digital nanti akan segera di-off-kan mulai 30 Juli, dan yang analognya nanti akan dimatikan one by one. Jadi satu persatu. Bagi yang benar-benar sudah digital nanti analognya dimatiin, dan setiap kota ingat ya berbeda tanggalnya. Jadi silakan cek di TV analog sobat, biasanya di bawahnya ada tanggalnya tuh, tanggal berapa dinonaktifkan. Oke, kita lanjut lagi ke tahapan kedua. Ini akan berlanjut di tanggal 31 Desember 2021. Jadi semakin banyak nanti yang akan mati, dan di tanggal 31
31 Desember 2020 ini atau akhir tahun ya, itu nantinya terdiri dari 22 provinsi. Jadi udah semakin banyak ya, sebelumnya 12, terus ditambah 22 per tanggal 30 Desember 2021. Jadi otomatis udah mulai banyak yang gelap. Dan bagi sobat yang mungkin jarang update informasi, jadi di saat nonton video ini mungkin bisa di-share ke teman-temannya, ke tetangganya, ke grup WhatsApp keluarga gitu ya, keluarga besar, apa ke grup kerja atau apapun, karena memang informasinya sangat penting, jadi supaya nanti update. Karena untuk harga STB itu otomatis semakin dicari nantinya akan semakin mahal. Jadi selagi sekarang sebelum banyak orang yang mencari masih stabil harganya, itu silahkan dibeli gitu. Jangan sampai di saat udah hari H semua panik dan akhirnya beli, otomatis harganya makin naik karena stoknya pasti terbatas dong, nggak bisa menutupi seluruh kebutuhan masyarakat. Kemudian tahap 3 itu ada di tanggal 30 Juni 2022. Jadi setahun ya. Jadi proses tahap ketiga dari tahap ke-1 ke tahap 3 itu 1 tahun. Itu jadi totalnya masih ya di 22 provinsi tersebut karena memang banyak provinsi, jadi ya dibaginya jadi 4 tahap. Terus kemudian tahap terakhir, jadi ini udah final ya, itu 2 November 2022. Jadi ini harusnya sudah final dan semua analog akan dimatikan. Oke, jadi sudah paham ya 4 tahapan analog switch off atau TV analog yang dimigrasi ke digital. Dan di sini kita bahas pro kontranya. Oke, kita bahas yang bagus-bagusnya dulu ya. Bagusnya sih kualitas analog dan digital memang bedanya jauh banget. Mungkin bisa 4 kali lipat lebih bening ya. Karena digital itu sekitar 480 pixel kalau nggak salah, atau pokoknya sekitar segitu deh, atau 512 saya lupa. Kemudian untuk TV digital itu pixelnya 1980 atau bisa disebut Full HD. Jadi sebagian channel, bahkan lebih banyak sih channel yang Full HD, sebagiannya itu MPEG-4. Tapi walaupun MPEG-4 itu juga lebih nyaman ditonton karena di TV yang gede, misalkan sobat punya TV 40 inch itu nyaman. TV makin besar itu kalau Full HD ya nyaman, masih tetap nyaman ya. Karena hampir seluruh pixelnya, bahkan seluruh pixel di TV sobat yang Full HD itu benar-benar kepake semua. Jadi ibaratnya beli motor racing, beli motor balap gitu ya, beli mobil balap itu bukan isinya premium, tapi isinya benar-benar bahan bakar untuk mobil balap, untuk motor balap itu ibaratnya pertama plus gitu. Jadi nggak sia-sia punya peralatan canggih tapi dipakainya cuma buat santai-santai. Jadi ini benar-benar nanti kepake semua kualitasnya. Terus bagi sobat yang belum pernah melihat TV digital seperti apa, ini saya kasih gambarannya. Kalau kita nonton sinetron misalkan di SCTV atau di Indosiar atau di RCTI yang sekarang lagi rame ya, itu kalau kita lihat di layar TV tabung atau TV digital, bukan TV digital ya, TV LED yang 32 inch mungkin atau 40 inch, tapi yang belum digital seperti TV saya juga belum digital yang 40 inch ya, itu terlihat halus semua mukanya, terlihat halus semuanya, jadi benar-benar ibaratnya jerawatnya nggak kelihatan. Nah beda dengan TV digital, nanti sobat akan melihat tambelan-tambelan di muka, misalkan ada jerawat terus ditambal itu kelihatan, pori-pori di muka pun kelihatan, jadi bener-bener tajam banget gitu. Jadi di lapangan bola yang selama ini sobat lihat itu rumputnya hijau, bagus, merata, nanti di TV digital tuh sobat nggak ngeliat rumputnya halus, jadi ngeliatnya ya kasar. Jadi semua detail-detailnya itu dapet banget sob. Dan yang saya suka adalah positifnya adalah karena ini program pemerintah, jadi untuk siaran seperti MotoGP, bola, termasuk Euro yang sebentar lagi akan tayangnya bulan depan, akan tayang bulan Juni sampai Juli, itu gratis. Liga Inggris gratis, pokoknya liga-liga yang disiarkan di TV digital tuh gratis seperti analog. Kalau misalkan sebagian ada yang dikunci itu karena masih proses ya, jadi alat-alatnya belum kebeli semua, makanya sebagian mungkin masih diacak. Tapi sekarang sebagian besar sudah mulai terbuka ya, karena memang alat-alatnya kan sudah dipasang. Oke, sekarang kita lanjut ke negatif atau kontranya mungkin ya. Jadi bagaimana dengan nasib TV swasta di setiap daerah? Karena di setiap daerah itu ada TV swasta, bahkan kalau dihitung mungkin jumlahnya ratusan ya seluruh Indonesia, atau bahkan lebih ya. Setahu saya banyak banget ya TV-TV daerah, dan mereka juga punya penggemar di daerahnya masing-masing. Dan iklan pendapatannya juga dari daerah masing-masing. Ibaratnya nih ya, rumah saya di Palembang, saya punya usaha mebel gitu ya, besar ya. Itu saya bisa iklan di TV Palembang, karena TV Palembang disiarkannya di Palembang ya, di daerah tersebut. Terus saya iklan di TV Palembang. Jadi sobat bisa lihat kan, dampak iklan saya akan diketahui satu Palembang, itu contohnya ya. Jadi ini menurut saya ya penting juga untuk TV daerah ini dipertahankan, jangan sampai kalah dengan TV swasta yang bisa memenangkan tender dan sewa tender, karena memang otomatis nanti ya mahal biaya sewanya, biaya MUX-nya ya, biaya siarannya itu. Dan nantinya hal ini akan saya tanyakan langsung ke Bapak Roy Suryo dan akan saya bahas di channel YouTube Satelit Parabola Depok ya. Jadi kita wawancara langsung di sana. Terus kemudian bagaimana dengan teman-teman di pelosok yang selama ini analog aja burem gitu ya. Jadi akhirnya pada pakai parabola.
Nah, ini sih info yang saya dapat juga dari Pak Roy Suryo nanti ya. Nanti akan dijelaskan lebih lengkap langsung di channel sebelah. Jadi di sini saya jelaskan secara singkat aja. Kemungkinan setelah semua tower-tower digital dipasang, jadi sebagian ini kayak di Jakarta itu dipasang di tower analog ya. Jadi tower analognya digunakan diganti ke digital nantinya. Nah, di beberapa daerah mungkin akan dibangun tower-tower baru untuk digital. Begitupun nanti di saat semua tower sudah terisi dan ada bagian daerah-daerah pelosok yang belum terjangkau sinyal digital, itu setahu saya akan dibangun tower-tower kecil atau tower-tower relay atau tower-tower tambahan, itu bisa bekerja dengan pihak-pihak tertentu untuk bisa siaran digital sampai di sana. Itu aja sih yang saya tahu ya, nanti lebih lengkapnya cek di channel sebelah. Dan yang terakhir, menurut pendapat saya ini pasti ya banyak orang yang terdampak oleh COVID. Sehingga mungkin untuk STB yang harganya 300.000, 200 ribuan ini terlihat mahal ya, karena untuk makan sehari-hari aja susah. Jadi TV yang jadul yang tabung itu untuk ganti ke TV digital itu ya berat. Jadi solusinya beli STB. Tapi STB ini kan nggak semua orang mampu beli ya. Di setiap tempat itu bahkan ada yang gajinya sebulan cuma 300.000. Seperti ibu saya yang gajinya juga nggak nyampe 500.000 ya. Itu karena hanya bertugas sebagai perawat. Akhirnya kalau disuruh beli TV digital ya berat. Ibaratnya wah ini hampir satu gaji saya, atau wah ini setengah gaji saya, ini sudah buat keperluan A, B, C, cicilan segala macam, listrik, yang akhirnya nggak bisa kebeli. Tapi karena sudah switch off terus dia nggak bisa nonton TV. Nah di sini sebenarnya butuh perhatian pemerintah ya. Jadi kalau misalkan disubsidi, info dari Pak Roy Suryo sebenarnya bisa kalau ada yang ngurusin gitu. Ya kalau di sini saya melihatnya dari gas ya, perpindahan minyak tanah ke gas LPG itu aja disubsidi dan bisa ya, bisa berjalan. Oke, jadi kalau di STB sebenarnya juga bisa berjalan. Mau itu STB-nya digratisin atau dimurahin jadi 50.000 gitu ya. Itu saya yakin udah membantu banget masyarakat di sekitar, terutama masyarakat yang di daerah yang di pelosok. Tapi pastinya ini akan mengganggu perekonomian STB. Banyak yang pengimpor ya, yang punya dana besar miliaran, dia bisa impor produk 5.000 produk karena dari Cina itu. Kalau mau impor itu ya seenggaknya 5.000 piece, jadi 5.000 produk gitu ya, dikali 200.000 aja berapa tuh harganya. Banyak banget, saya nggak bisa ngitung. Terus mereka impor, terus tiba-tiba ada subsidi. Bagaimana tuh nasib yang impor? Ibaratnya kayak rapid test deh, udah beli rapid test mahal-mahal, ternyata produksi lokal tuh ibaratnya kualitasnya bisa dibilang setara atau bahkan lebih bagus, nah, pokoknya 11-12 deh. Dan harganya jauh lebih murah, bahkan bisa digratisin kalau disubsidi pemerintah. Terus bagaimana dengan nasib yang rapid test dari luar negeri yang orang udah terlanjur impor? Terus bagaimana ya? Ini sih hanya pendapat saya, jadi hanya pemikiran saya aja. Terus bagaimana menurut sobat? Apakah sobat sudah siap untuk digital? Apakah sudah bisa mendapatkan gambaran yang saya jelaskan barusan? Silahkan sharing di kolom komentar ya. Oh ya, di sini ada solusi dari saya bagi sobat yang nggak sabar menunggu digital, karena kan ya namanya setahun ya proses sampai 2 November 2022 itu kan nggak semua daerah itu merata gitu, dan bagi beberapa daerah mungkin nanti bahkan menyusul di 2023 mungkinnya dengan tower-tower tambahan. Terus mau nonton Euro misalkan, keburu Euronya mulai dan RCTI-nya ternyata belum tayang di tempat sobat. Kalau untuk digital itu hak siarnya di RCTI dan itu gratis. Itu sobat bisa masang parabola, apalagi di daerah biasanya sudah ada parabola ya, jadi ya tinggal ganti receivernya aja. Biasanya parabola yang nggak pernah diupdate receivernya itu nggak bisa nonton MNC Group, nggak bisa nonton SCTV Indosiar. Jadi sobat tinggal beliin receivernya, itu bisa beli di channel satelit Parabol Depok atau ketik aja di Google satelit Parabol Depok. Oke, sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum.